Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Peneliti BRIN ibaratkan Puan Maharani sudah matang pohon. Dikutip dari suara.com, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro merespon positif munculnya nama Puan Maharani sebagai salah satu calon presiden potensial pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Puan Maharani sudah punya pengalaman cukup panjang dalam bidang politik serta terbilang matang. Sehingga Pilpres 2024 adalah saat yang tepat untuk Puan maju ke tahapan yang lebih tinggi sebagai presiden. Lebih dari itu, kehadiran Puan Maharani adalah kerinduan banyak perempuan di Indonesia yang menginginkan kepemimpinan nasional dikendalikan perempuan. Dengan jumlah mayoritas penduduk adalah perempuan, maka sangat wajar jika perempuan harus turun gunung untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. Momentum Ibu Puan Maharani adalah saat ini. Ibarat buah, beliau sudah matang pohon, jadi sudah saatnya. Beliau toh bukan ujuk-ujuk muncul. Awal sekali menjadi anggota partai dulu, maju sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, menteri dan saat ini ketua DPR RI perempuan pertama. Maka waktunya untuk jadi presiden. Saya dukung beliau maju apalagi sebagai sesama perempuan. Saya dukung perempuan jadi presiden. Itu sikap saya. Ungkap Siti saat menjadi narasumber dalam diskusi politik Indonesia Point bertajuk, Saatnya Presiden Perempuan Lagi, di Jakarta, ditulis Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Kata Siti, masyarakat khususnya perempuan harus memiliki preferensi politik untuk memilih calon-calon presiden sesama perempuan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sekian lama perempuan belum mendapat tempat yang betul terbuka luas di masyarakat untuk menjadi pemimpin. Karena sesungguhnya kemampuan perempuan itu tidak kalah bahkan bisa jauh melampaui laki-laki. Saya selalu senang jika ada perempuan yang maju jadi calon presiden seperti Ibu Puan. Maka harusnya perempuan Indonesia mendukung dengan semangat perempuan dukung sesama perempuan, ucapnya. Lebih dari itu, pemimpin perempuan memiliki keunggulan tersendiri antara lain memiliki kepekaan emosional, empati dan simpati yang baik, sangat detail, dan kehalusan budi bahasanya membuat banyak persoalan bisa teratasi dengan baik. Hal lain adalah banyak persoalan selama ini terkait perempuan seperti kekerasan, ketimpangan, kematian ibu dan anak, stunting atau gizi buruk, atau perlakuan diskriminatif itu akan lebih mudah diatasi oleh sesama perempuan karena dia paham dengan baik kondisi dan persoalannya. Apa yang jadi persoalan perempuan itu butuh sentuhan perempuan, kata Siti. Dia memberi contoh soal keberpihakan Puan pada isu kekerasan seksual, stunting dan kesempatan kerja untuk perempuan yang pada saat Puan menjadi Menko PMK dan Ketua DPR RI saat ini keberpihakannya sangat jelas. Saya membayangkan soal-soal seperti ini akan sulit diatasi jika bukan oleh perempuan itu sendiri. Jadi sangat wajar dan sudah saatnya kita memang harus punya presiden perempuan termasuk Ibu Puan tentunya, ucap Siti. Siti juga mengingatkan agar masyarakat perlu jeli memilih pemimpin dan tidak mudah terkecoh dengan hasil survei yang menjajakan popularitas dan elektabilitas. Saya sampaikan itu menyesatkan jika kita memilih hanya karena hasil survei. Kalau perkaranya popularitas itu banyak artis yang terkenal, tapi apakah bisa presiden tolok ukurnya itu? Tentu tidak, terangnya, sangat disayangkan ukuran kita adalah survei. Kita perlu berhitung betul soal kualitas pemimpin, sejauh mana keberpihakannya, rekam jejaknya, komitmen dia untuk kebangsaan. Orang seperti Ibu Puan memiliki kualitas dan kapasitas serta rekam jejak jelas. Bahwa di survei hasilnya rendah itu tidak boleh jadi ukuran, tegas Siti. Dia malah menyarankan Puan tetap tampil apa adanya secara alamiah saja tanpa embel-embel yang tidak perlu dan bersifat kosmetika semata. Jangan paksa beliau untuk turun ke gorong-gorong. Itu bukan beliau, biarkan saja tampil apa adanya. Alamiah saja. Just be yourself, tidak usah tiru orang, kata Siti. Ia meyakini PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Puan memiliki mesin partai yang mampu mensosialisasikan Puan secara masif kepada masyarakat. Saya sangat yakin situasi akan berbeda begitu PDI Perjuangan resmi mencalonkan beliau. Itu mesin partai akan bekerja dan penerimaan terhadap Ibu Puan pasti akan lebih bagus dari saat ini, ucapnya.
Bagi Siti pemimpin perempuan bukan saja sudah saatnya tetapi sudah seharusnya Indonesia punya presiden perempuan pada pemilu 2024. Perempuan perlu menentukan nasibnya sendiri dan jangan lupa perempuan adalah kekuatan politik besar saat ini yang menurut saya sangat wajar dan masuk akal jika sesama perempuan mendukung capres perempuan juga. Ini modal besar Ibu Puan, tinggal beliau melakukan pendekatan terus-menerus dengan komunikasi yang efektif. Saya yakin beliau mampu memenangi hati semua perempuan di Indonesia, kata Siti. Pada kesempatan yang sama Ketua Seknas Puan Maharani Presiden, PMP, Firman Tendri Masengi mengajak masyarakat untuk memastikan pada pemilu 2024 Indonesia punya presiden perempuan pertama yang dipilih secara langsung. Kita ingin presiden perempuan pertama yang dipilih langsung, bukan karena warisan administratif. Dan itu saya yakin ada pada Ibu Puan Maharani. Rumusnya sederhana, nasib perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri, pungkas Firman. Yang ngomong bukan orang sembarangan. Sudah matang secara pengalaman, Puan Maharani sangat layak maju di Pilpres 2024, siap-siap aja. Dikutip dari Arta Ekonomi, bahasan mengenai Capres 2024 makin kencang dibahas masyarakat. Mengenai hal ini, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro merespons positif munculnya nama Puan Maharani sebagai salah satu calon presiden, capres, potensial pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Siti Zuhro, Puan Maharani sudah punya pengalaman cukup panjang dalam bidang politik serta terbilang matang. Oleh karena itu, Pilpres 2024 adalah saat yang tepat untuk Puan maju ke tahapan yang lebih tinggi sebagai presiden. Lebih dari itu, kehadiran Puan Maharani adalah kerinduan banyak perempuan di Indonesia yang menginginkan kepemimpinan nasional dikendalikan perempuan. Menurut Siti, dengan jumlah mayoritas penduduk adalah perempuan, maka sangat wajar jika perempuan harus turun gunung untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. Momentum Ibu Puan Maharani adalah saat ini. Ibarat buah, beliau sudah matang pohon. Jadi, sudah saatnya. Beliau toh bukan ujuk-ujuk muncul, ungkap Siti saat menjadi narasumber dalam diskusi politik Indonesia Point bertajuk, Saatnya Presiden Perempuan Lagi, di Jakarta, Sabtu, tanggal 29 Oktober. Siti menilai awal sekali Puan sebagai menjadi anggota partai dulu, maju sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, menteri dan saat ini ketua DPR RI perempuan pertama, maka waktunya untuk jadi presiden. Saya dukung beliau maju apalagi sebagai sesama perempuan, saya dukung perempuan jadi presiden. Itu sikap saya, tegas Siti Zuhro. Menurut Siti, masyarakat khususnya perempuan harus memiliki preferensi politik untuk memilih calon presiden sesama perempuan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sekian lama perempuan belum mendapat tempat yang betul terbuka luas di masyarakat untuk menjadi pemimpin. Sebab sesungguhnya kemampuan perempuan itu tidak kalah bahkan bisa jauh melampaui laki-laki. Saya selalu senang jika ada perempuan yang maju jadi calon presiden seperti Ibu Puan. Maka harusnya perempuan Indonesia mendukung dengan semangat perempuan dukung sesama perempuan, ucapnya. Lebih dari itu, pemimpin perempuan memiliki keunggulan tersendiri antara lain memiliki kepekaan emosional, empati dan simpati yang baik, sangat detail, dan kehalusan budi bahasanya membuat banyak persoalan bisa teratasi dengan baik. Hal lain adalah banyak persoalan selama ini terkait perempuan seperti kekerasan, ketimpangan, kematian ibu dan anak, stunting atau gizi buruk, atau perlakuan diskriminatif itu akan lebih mudah diatasi oleh sesama perempuan karena dia paham dengan baik kondisi dan persoalannya. Apa yang jadi persoalan perempuan itu butuh sentuhan perempuan, kata Siti. Dia memberi contoh soal keberpihakan Puan pada isu kekerasan seksual, stunting dan kesempatan kerja untuk perempuan yang pada saat Puan menjadi Menko PMK dan Ketua DPR RI saat ini keberpihakannya sangat jelas. Saya membayangkan soal-soal seperti ini akan sulit diatasi jika bukan oleh perempuan itu sendiri. Jadi, sangat wajar dan sudah saatnya kita memang harus punya presiden perempuan termasuk Ibu Puan tentunya, ucap Siti. Tak peduli popularitas Ganjar Pranowo, Megawati diyakini akan memilih Puan Maharani, sudah. Dikutip dari Arta Ekonomi, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Siti Zuhro mendukung Puan Maharani untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dirinya yakin Megawati Soekarno Putri akan menjatuhkan pilihannya kepada ketua DPR tersebut mengingat momentumnya sudah sangat tepat. Menurutnya, Puan sudah membuktikan kinerja dan saatnya kini membuktikan diri menjadi presiden Indonesia. Momentum Ibu Puan Maharani adalah saat ini. Ibarat buah,
Beliau sudah matang pohon, jadi sudah saatnya. Beliau toh bukan ujuk-ujuk muncul. Awal sekali menjadi anggota partai dulu, maju sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, menteri dan saat ini ketua DPR RI perempuan pertama, maka waktunya untuk jadi presiden, ujarnya dalam diskusi politik Indonesia Poin bertajuk, Saatnya Presiden Perempuan Lagi, di Jakarta, dikutip Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Lebih dari itu, terang Siti, kehadiran Puan Maharani memberikan kerinduan banyak perempuan di Indonesia yang menginginkan kepemimpinan nasional dikendalikan oleh sosok perempuan. Dengan jumlah mayoritas penduduk adalah perempuan, kata dia, maka sangat wajar jika perempuan harus turun gunung untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. Saya dukung beliau maju apalagi sebagai sesama perempuan, saya dukung perempuan jadi presiden. Itu sikap saya, jelas dia. Kata Siti, masyarakat khususnya perempuan harus memiliki preferensi politik untuk memilih calon presiden sesama perempuan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sekian lama perempuan belum mendapat tempat yang betul terbuka luas di masyarakat untuk menjadi pemimpin. Karena sesungguhnya kemampuan perempuan itu tidak kalah bahkan bisa jauh melampaui laki-laki. Saya selalu senang jika ada perempuan yang maju jadi calon presiden seperti Ibu Puan. Maka harusnya perempuan Indonesia mendukung dengan semangat perempuan dukung sesama perempuan, ucapnya. Lebih dari itu, Siti mengungkapkan, pemimpin perempuan memiliki keunggulan tersendiri antara lain memiliki kepekaan emosional, empati dan simpati yang baik, sangat detail, sehingga membuat banyak persoalan bisa teratasi dengan baik. Hal lain adalah banyak persoalan selama ini terkait perempuan seperti kekerasan, ketimpangan, kematian ibu dan anak, stunting atau gizi buruk, atau perlakuan diskriminatif itu akan lebih mudah diatasi oleh sesama perempuan karena dia paham dengan baik kondisi dan persoalannya. Apa yang jadi persoalan perempuan itu butuh sentuhan perempuan, kata Siti. Dia memberi contoh soal keberpihakan Puan pada isu kekerasan seksual, stunting dan kesempatan kerja untuk perempuan yang pada saat Puan menjadi Menko PMK dan Ketua DPR RI saat ini keberpihakannya sangat jelas. Saya membayangkan soal-soal seperti ini akan sulit diatasi jika bukan oleh perempuan itu sendiri. Jadi sangat wajar dan sudah saatnya kita memang harus punya presiden perempuan termasuk Ibu Puan tentunya, ucap Siti. Siti juga mengingatkan agar masyarakat perlu jeli memilih pemimpin dan tidak mudah terkecoh dengan hasil survei yang menjajakan popularitas dan elektabilitas. Saya sampaikan itu menyesatkan jika kita memilih hanya karena hasil survei. Kalau perkaranya popularitas itu banyak artis yang terkenal, tapi apakah bisa presiden tolok ukurnya itu? Tentu tidak, terangnya. Dia juga menyarankan Puan agar tetap tampil apa adanya secara alamiah, tanpa embel-embel yang tidak perlu dan bersifat kosmetika semata. Jangan paksa beliau untuk turun ke gorong-gorong. Itu bukan beliau, biarkan saja tampil apa adanya. Alamiah saja, just be yourself, tidak usah tiru orang, kata Siti. Selain itu, dia juga meyakini PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Puan memiliki mesin partai yang mampu menyosialisasikan Puan secara masif kepada masyarakat. Saya sangat yakin situasi akan berbeda begitu PDI Perjuangan resmi mencalonkan beliau. Itu mesin partai akan bekerja dan penerimaan terhadap Ibu Puan pasti akan lebih bagus dari saat ini, ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Seknas Puan Maharani Presiden, PMP, Firman Tendri Masengi mengajak masyarakat untuk memastikan pada pemilu 2024 Indonesia punya presiden perempuan pertama yang dipilih secara langsung. Kita ingin presiden perempuan pertama yang dipilih langsung, bukan karena warisan administratif. Dan itu saya yakin ada pada Ibu Puan Maharani. Rumusnya sederhana, nasib perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri, pungkas Firman. Peneliti BRIN anggap sudah waktunya Puan Maharani jadi presiden. Netizen, yang ngomong anak buah mamanya. Dikutip dari fajar.co.id, munculnya nama Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan sebagai salah satu calon presiden pada pemilu 2024 kerap menjadi sorotan publik. Kali ini Puan kembali jadi bulan-bulanan di media sosial karena disebut dirinya sudah layak jadi presiden RI. Hal itu dikatakan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Siti Zuhro dalam keterangannya, Minggu tanggal 30 Oktober kemarin. Siti Zuhro mengibaratkan Puan seperti buah yang sudah matang di pohon. Kemunculan Puan sebagai kandidat capres bukan secara tiba-tiba, tapi telah melalui proses panjang dalam karirnya, baik di eksekutif, legislatif, hingga partai politik. Ibarat buah,
Beliau sudah matang pohon, jadi sudah saatnya. Beliau toh bukan ujuk-ujuk muncul. Awal sekali menjadi anggota partai dulu, maju sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, menteri dan saat ini ketua DPR RI perempuan pertama, maka waktunya untuk jadi presiden, kata Siti Zuhro. Pernyataan Siti Zuhro tersebut kemudian menuai respon sinis dari warganet di Twitter. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan Megawati Soekarno Putri yang notabene merupakan ketua Dewan Pengarah BRIN. Yang ngomong anak buah mamanya, sindir @papa ***. Anggarannya BRIN 6,3 triliun, ketua mamaknya, yang diteliti anaknya, di-branding jadi presiden, menurut Anda lucu nggak sih, sahut @kimi ***. Ada pula komentar menyindir dari mantan sekretaris BUMN, Said Didu. Dikatakan, setelah BRIN tak lama lagi akan keluar suara dari BPIP. Suara partai @BRIN Indonesia, sebentar lagi keluar suara partai BPIP, cuit Said Didu di Twitter. Berdasarkan survei Litbang Kompas terkini terkait elektabilitas kandidat Capres, Puan Maharani masih di angka 1%, terpaut jauh dari rekannya sesama kader PDIP, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 23,2%.